Kalau dari gua pribadi sih memang ini harusnya out ya, jauh banget dari garis gawang. Tapi ya mau gimana lagi, wasit melakukan kesalahan dan memang di momen ini tidak bisa ada intervensi VAR ya karena tidak langsung terkait dengan gol. Selain kesalahan yang berujung gol bunuh diri Pongracic, ini ada kesalahan juga ya dalam penentuan penalti setelah bola mengenai tangan Darmian. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gokil, udah lama banget kita nggak bertemu teman-teman. Gua seminggu yang lalu keluar kota 2 kali. Jadinya bener-bener gue cuma bisa bikin konten 1 kali doang. Kayaknya tepat seminggu yang lalu. Nah seharusnya di pekan ini sudah mulai bisa normal nih, nyerewetin Inter lagi, rutin seperti sedia kala. Seperti halnya tim kesayangan kita yang juga sudah kembali normal, kembali ke jalur kemenangan, jalur Scudetto setelah mengalahkan tim tamu Fiorentina dengan kemenangan kontroversial 2-1. Menurut gua ini partai yang sangat amat sulit karena penuh dengan tekanan dari berbagai aspek. Dalam hal fisik teman-teman, jelas sekali para pemain Inter sangat amat kelelahan karena selalu bermain ya 3 hari sekali sejak awal Januari. Sejak tanggal 2 Januari kita ada Super Copa, lanjut Serie A, Liga Champion. Di bulan Februari ini ketambahan 1 partai lagi, yaitu laga tunda, di mana kita kalah 3-0 minggu yang lalu. Akan tetapi sebaliknya dari kubu lawan kita Fiorentina, jelas dari sisi fisik mereka lebih bugar ya, karena mereka tidak bermain di Super Copa. Lalu kemudian bukan cuma dari aspek fisik tetapi juga dari aspek mental. Jelas sekali para pemain kita sangat kelelahan ya, naik turun. Di bulan lalu awal Januari mental pemain kita hancur setelah gagal mempertahankan Super Copa. Selain itu kalahnya di derby pula kena comeback. Tetapi mental agak mulai naik nih setelah kita lolos ke babak 16 besar Liga Champion tanpa perlu melewati fase playoff. Kita finish 8 besar. Baru sebentar tuh mental naik kemudian drop lagi teman-teman. Di 2 laga terakhir Serie A kita kehilangan poin setelah seri ya di derby, gagal balas dendam nih dengan Milan. Lalu kemudian kena bantai dari Fiorentina. Mental ambiar lagi. Namun untungnya di Giornata ini yang baru saja lewat lalu ya, Giornata 24, Napoli kehilangan poin dari Udinese sehingga ada secercah harapan bagi para pemain Inter untuk mempertipis jarak dari Capolista. Namun teman-teman, menurut gua hal ini bukan cuma sekedar keuntungan ya, tetapi juga membawa beban tersendiri bagi mental para pemain. Karena artinya partai melawan Fiorentina yang berikutnya jangan sampai kalah, jangan sampai kehilangan poin supaya bisa mempertipis jarak dengan Napoli. Penuh dengan tekanan fisik maupun mental. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Menurut gua ada tantangan lainnya, yaitu aspek teknis maupun taktik. Di partai lawan Fiorentina kemarin teman-teman, Inter tampil tanpa duo wingback terbaiknya. Dumfries kena akumulasi kartu, sedangkan Di Marco kena demam ya 38 derajat menjelang pertandingan. Jadi di partai yang maha penting ini, Inter tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Lalu kemudian dari aspek taktik, Inter juga menghadapi tantangan tersendiri. Lawan-lawan Inter sepertinya sudah mulai membaca nih satu kelemahan Inter, yaitu kesulitan ketika menghadapi tim-tim yang pertahanannya rendah, menghadapi tim-tim yang defense-nya low block. Hal ini sangat terlihat gamblang ya di 2 partai terakhir yang mana Inter kehilangan poin, yaitu melawan Fiorentina dan Milan. Di 2 partai tersebut Milan dan Fiorentina menerapkan strategi yang kurang lebih sama ya, bertahan sangat rendah lalu berusaha mencuri gol melalui serangan balik cepat mengandalkan skill individu 1-2 pemainnya. Jadi sekali lagi teman-teman, partai melawan Fiorentina di Giornata 24 sangat amat sulit, penuh dengan tekanan, penuh dengan tantangan dari berbagai lini kehidupan. Untuk starting line up, Inter menurunkan banyak perubahan ya. Di lini belakang tidak ada nama De Vrij dan Bisek yang tampil di partai sebelumnya.
Ini Acerbi dan Pavard mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama bersama dengan Bastoni. Lalu kemudian untuk posisi gelandang kita menggunakan wingback backup ya, Darmian dan Augusto. Sedangkan untuk Barella yang di partai sebelumnya disimpan, kali ini bermain sejak menit pertama bersama dengan Calhanoglu dan Mkhitaryan. Ini cukup mengagetkan teman-teman, Mkhitaryan bermain sejak menit awal ya, karena di partai sebelumnya gue melihat dia sangat kelelahan. Ternyata dia dipaksakan tampil lagi sejak menit pertama. Tetapi anehnya di pertandingan ini dia bermain sangat energik dan menurut gua salah satu pemain terbaik di lapangan. Lalu kemudian di lini depan juga cukup mengejutkan, Lautaro masih ditemani oleh Marcus Thuram. Padahal di partai sebelumnya di kandang Fiorentina itu Marcus Thuram, aduh kayak berat banget kakinya. Tetapi ternyata di pertandingan ini dia dimainkan sejak menit pertama. Sedangkan untuk starting line up Fiorentina, perubahan ada di lini belakang. Comuzzo yang bermain sangat solid di partai sebelumnya, ternyata dia kena akumulasi kartu. Dia harus absen di Giornata 24 ini. Posisinya digantikan oleh Parisi. Nah, yang menarik di pertandingan ini, pemain-pemain baru yang dibeli di Winter Mercato, baik oleh Fiorentina maupun Inter, sudah bisa terlibat ya di pertandingan. Ini semuanya ada di bangku cadangan. Dari Inter ada Zielinski, sedangkan dari Fiorentina ada Fagioli, Zaniolo, Valoronso. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, waduh, Inter sangat amat ngebut, terlihat jauh lebih greget dibandingkan pertandingan sebelumnya. Ini bahkan pertandingan baru berjalan 48 detik. Umpan silang dari Darmian disambut finishing khas Lautaro. Keras saja, tetapi sayangnya masih melebar di sisi kiri gawang De Gea. Lalu kemudian di menit 13, giliran Carlos Augusto nih teman-teman, crossing disambut salto kaki kiri Barella, cantik sekali. Tetapi sayangnya bola juga masih melebar tipis, kali ini di sisi kanan gawang De Gea. Lalu lanjut, setelah dua peluang sebelumnya hanya melebar ya tipis di sisi kanan dan kiri, untuk yang kali ini bola semakin dekat dengan gawang. Tidak lagi melebar tetapi tidak juga gol alias kena tiang. Berawal dari corner Calhanoglu, disundul tipis oleh Bastoni. Bola melintas begitu saja di depan De Gea, disambut oleh Carlos Augusto, shoot kaki kiri masih membentur tiang. Di babak pertama ini teman-teman, Inter sangat gigih, terlihat ingin segera mencetak gol ya. Masih ada peluang lagi di menit 23 dan lagi-lagi membentur tiang. Kali ini sepak pojok Calhanoglu disambut sundulan dari Lautaro Martinez. Dan akhirnya setelah peluang bertubi-tubi dari melebar tipis di kanan kiri, kena tiang dua kali. Untuk yang kali ini bobol juga gawang De Gea. Di menit 27 berawal dari corner Hakan Calhanoglu, terjadi duel perebutan bola di udara antara Lautaro Martinez dan Pongracic. Awalnya gua kira ini golnya Lautaro ya, karena Lautaro selebrasi nih. Oh, ini sundulan Lautaro. Akan tetapi setelah dilihat dari tayangan ulang, ini lebih ke gol bunuh diri dari Pongracic. Inter unggul 1-0. Setelah unggul, seperti biasa, Inter mulai mencoba mengambil nafas ya, menurunkan tempo permainan. Berikutnya, serangan lebih banyak diinisiasi oleh pemain Fiorentina. Nah, hebatnya serangan pertama Fiorentina langsung berbuah gol. Serangan dari sisi kanan, Mandragora crossing. Lalu kemudian ada duel udara nih di kotak penalti Inter antara Gosens dan Darmian. Gosens sundul bola, sebetulnya ini sundulannya melebar teman-teman, tapi kena tangan Darmian, apes banget. Setelah dicek oleh VAR, hukuman penalti bagi Inter. Dan Mandragora eksekusi penalti sangat dingin menggunakan kaki kiri, mampu mengecoh Jan Sommer. Menurut gue teman-teman, ini sama sekali nggak penalti sih. Sundulannya Gosens sama sekali tidak mengarah ke gawang ya. Itu kalau nggak kena tangan Darmian, bolanya bukan cuma sekedar melebar, tetapi juga mengarah ke bawah. Sama sekali tidak membahayakan gawang Inter. Akan tetapi apesnya kok ya di bagian bawah ada tangan Darmian yang jaraknya tidak sampai 1 meter. Jelas dengan jarak yang amat dekat tersebut, Darmian gak punya kesempatan ya untuk menghindari tangannya dari bola. Tangan Darmian itu bergerak karena ancang-ancang alamiah ya setelah duel udara. Jadi menurut gua seharusnya itu sama sekali bukan penalti. Akan tetapi ya sudah, babak pertama ditutup dengan skor 1-1. Oh ya teman-teman, di pertengahan babak pertama penyerang kita Marcus Thuram ditarik keluar karena cedera ya, engkel kiri, lalu digantikan oleh Arnautovic. Lalu kemudian jalannya pertandingan di babak kedua, di luar dugaan Inter memasukkan Zielinski dan menarik keluar Calhanoglu di jeda pertandingan.
Padahal saat itu situasinya ada dua jenderal lini tengah kita yang kena kartu kuning, yaitu Mkhitaryan dan Calhanoglu. Gua pikir yang bakal ditarik keluar adalah Mkhitaryan karena terlihat dia sangat kelelahan di pertandingan sebelumnya. Tetapi Inzaghi lebih memilih melakukan pergantian posisi di Regista. Dan menurut gua ini adalah salah satu kunci pertandingan ya. Zielinski yang bermain di posisi Regista tampil sangat bagus. Karakteristik Zielinski yang bisa dribble dan sangat jeli, memberikan umpan-umpan terobosan sangat tepat dalam membongkar pertahanan low block Fiorentina. Seperti biasa, Inter mengincar gol cepat ya di 15 menit awal dan langsung terwujud teman-teman. Berawal dari penguasaan bola di sisi kiri, Bastoni ngasih bola ke Augusto. Augusto kemudian mengirimkan umpan crossing menggunakan kaki terlemah dia, kaki kanan teman-teman. Ini umpan crossingnya sebetulnya nggak cantik-cantik banget ya, bolanya lob. Akan tetapi Arnautovic memanfaatkan tinggi badannya, berhasil memenangkan duel sundulan. Inter unggul 2-1. Setelah kembali unggul, Inter langsung menerapkan mode permainan bertahan sampai dengan menit 90. Akan tetapi Fiorentina di pertandingan ini sangat amat kesulitan membongkar pertahanan Inter. Acerbi dan kawan-kawan tampil sangat disiplin. Dan bahkan di babak kedua ini sebetulnya Inter punya peluang untuk memperbesar keunggulan, untuk kill the game. Ini ada serangan di sisi kiri, Zielinski berikan bola terobosan kepada Zelwiski yang dribble bola masuk ke kotak penalti lalu shoot kaki kiri digagalkan dengan luar biasa dengan kaki De Gea. Lalu kemudian di menit 86 Carlos Augusto berdiri bebas di luar kotak penalti. Dia punya dua opsi ya, crossing atau shoot. Dia lebih memilih shoot keras, tepat sasaran, tetapi masih bisa dihalau oleh De Gea. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Inter. Begitu peluit panjang ditiup, para pemain Fiorentina mengerubungi wasit ya. Semuanya protes tuh. Mereka masih tidak terima momen sebelum gol bunuh diri Pongracic ya. Itu bola dari Bastoni harusnya terhitung out, lalu goal kick untuk Fiorentina. Seharusnya tidak ada corner yang berujung gol bunuh diri Pongracic. Kalau dari gua pribadi sih memang ini harusnya out ya, jauh banget dari garis gawang. Tapi ya mau gimana lagi, wasit melakukan kesalahan. Dan memang di momen ini tidak bisa ada intervensi VAR ya, karena tidak langsung terkait dengan gol. Selain kesalahan yang berujung gol bunuh diri Pongracic, ini ada kesalahan juga ya dalam penentuan penalti setelah bola mengenai tangan Darmian. Jadi menurut gua di momen ini wasit sudah impas lah, memberikan keuntungan bagi kedua belah tim. Lalu kemudian yang berikutnya seperti biasa catatan menarik dari pertandingan ini. Tetapi sebelumnya gue mau infoin dulu teman-teman, ini ada saweran dukungan untuk Ceking Gita naik kelas dari Interisti Kalimantan Barat sebesar Rp200.000. Terima kasih banyak kawan, sehat-sehat terus. Ini Interisti Kalimantan Barat adalah orang yang sama yang sering ngasih sponsor-sponsor untuk hadiah giveaway tebak skor. Nah, bagi teman-teman lainnya yang juga ingin mendukung Ceking Gita naik kelas, ingin mendukung channel ini agar bisa menghadirkan konten-konten yang jauh lebih berkualitas lagi, bisa upgrade kamera dan lain-lain, silahkan sampaikan dukungan teman-teman melalui Saweria. Bisa sekalian berkomentar atau tanya apapun, nanti akan gua komentari. Nah, untuk dukungan dari Interisti Kalimantan Barat ini tidak disertai dengan komentar. Oh ya teman-teman, untuk tebak skor Inter Monaco dan Inter lawan Fiorentina akan gua undi ya di konten-konten di minggu ini. Ditunggu saja. Oke, lanjut yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama, gua berikan kepada Acerbi. Gila ini si Wonderkid satu ini teman-teman. Udah lama dia absen, terakhir kali main di November. Begitu main gak kelihatan kayak orang udah lama absen ya, langsung on fire. Moise Kean yang di pertandingan sebelumnya tampak seperti Prime Eto'o ya, ngobrak-ngabrik Inter. Di pertandingan ini dibungkus sangat rapi, dimasukin kantong Acerbi. Satu hal sih, kelebihan dari Acerbi yang tidak dimiliki oleh Steven De Vrij, yaitu kemampuan duel one on one. Acerbi dari sisi fisik, mental, pengalaman, dan aura mampu membuat penyerang-penyerang ganas macam Haaland, Vlahovic, dan bahkan Moise Kean ya yang lagi on fire. Aduh, udah kayak pemain amatiran. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya gue berikan kepada Marcus Thuram. Aduh, mengecewakan banget nih Marcus Thuram. Ada apa di paruh kedua ya, di tahun ini kok malah anyap. Ketika Retegui mencetak 4 gol, Moise Kean di pertandingan sebelumnya juga mencetak gol ke gawang Inter. Gue berharapnya di pertandingan ini Marcus Thuram ngamuk. Kok ya malah mainnya ambiar banget.
banget. Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Zelewski. Wah, ini nggak kebalik ya. Zelewski itu yang wingback teman-teman. Partai keduanya bersama Inter. Dan dia langsung menunjukkan memang ada di level yang berbeda. Jauh di atasnya Tahjon Buchanan. Padahal usianya 2 tahun lebih muda. Ini Zelewski usianya 23 tahun, bisa bermain di sisi kanan dan di sisi kiri. Persis Tahjon Buchanan yang usianya 2 tahun lebih tua. Tahjon Buchanan usianya 25 tahun, tapi tiap diturunkan ambiar banget. Udah sih kalau bisa, udah Tahjon Buchanan dilepas aja di akhir musim lalu kita rekrut Zelewski. Akan tetapi memang dari sisi defense Zelewski harus bisa lebih baik lagi. Lalu yang terakhir catatan gue berikan kepada Arno Taufik, Vini Vidivici. Saya datang, saya main, saya menang. Masuk di pertengahan babak pertama, cetak gol di awal babak kedua, lalu setelah itu diganti karena cedera lagi. Usia emang nggak bisa bohong. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Senang sekali akhirnya bisa cerewetin Inter kembali. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan sampaikan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.